agak kesini tapi Iya, Pak. biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak untuk memperkenalkan diri. Saya Baharudin Kusnova Ramadan dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Kebetulan saya semester 8 akhir ya Pak, yang mana syarat untuk mendapatkan gelar sarjana itu menyelesaikan tugas skripsi Pak. Iya. Nah jadi saya memilih sekolah ini karena kebetulan emang yang memadai untuk saya Pak. Jadi tidak ada kendala atau hambatan jarak segala macam, mungkin itu Pak. Nah izin Pak untuk memperkenalkan diri dari Bapak Ya, baik. selaku kepala sekolah. Ya, saya perkenalkan nama saya Udin dari Kampung Putar Pasar Tulis, Kecamatan Pasar Tulis. Ya. Alhamdulillah ya, saya diberi kewenangan atau tunggal kepercayaan dari untuk membantu di sekolah SMK Islam Mikro dari tahun 2021. Ya, jadi belum lama lah, 1, 2, 3, 4 ya kurang lebih 3 tahunan lah, 4 tahun berjalan ya. 4 tahun berjalan ya, alhamdulillah siswa dari ya artinya tadinya itu sedikit gitu, kurang lebih dari 70 meningkat sampai saat ini ya alhamdulillah itu kurang lebih sudah mencapai 250-an siswa. Ya, Semua itu Pak. pelajaran baru, iya, kelas 10 3 kelas, kelas 11 3 kelas, kelas 12 3 kelas. Ya pencapaian itu ya semua itu ya tentunya adanya kerjasama yang baik dari semua warga sekolah, baik dari Yayasan Pendidikan Islam Mikro, gitu ya, dari kepala sekolahnya, dari dewan gurunya, OSIS-nya, ya semuanya, semua warga sekolah lagi mendukung sehingga tercapaian SMK Islam Mikro saat ini ya alhamdulillah artinya lebih baik gitu kalau dibandingkan ketika kita awal masuk di tahun 2021. Itu masih masa transisi gitu bisa dikatakan, bahkan jurusan pun juga jurusan baru satu ya, RPL itu rekayasa perangkat lunak. Dan alhamdulillah untuk saat ini bertambah 2 TKJ teknik komputer jaringan dengan TSN ya, TKJ teknik komputer jaringan ya. Iya. Ya, terus yang satunya lagi TSN teknik sepeda motor. Ya, kalau dulu namanya TBSN teknik bisnis sepeda motor. Kalau sekarang dipersingkat ya TSN ya teknik sepeda motor. Ya itu alhamdulillah ketercapaian itu semua ya tentunya tadi ya, adanya kerjasama yang baik dari semua warga sekolah untuk mendukung terlaksananya kegiatan belajar yang baik sehingga kedepannya masyarakat khususnya gitu Kampung Tanjung gitu, mereka anak-anaknya gitu alhamdulillah gitu artinya dari mereka itu banyak gitu yang menyekolahkan di sekolah kami SMK Islam Mikro. Karena mereka ya pertama mungkin melihat dari lokasinya yang tidak terlalu jauh gitu. Ya, kemudian juga angka biaya gitu ya, biaya SPP ataupun juga yang lainnya gitu ya bisa dikatakan masih terjangkau lah. Ya bahkan untuk siswa-siswi yang tidak mampu seperti yatim, karena yatim itu diberikan keringanan di SPP-nya itu dikurangi. Yang uang masuk itu umpama 800 apa 1 juta, mereka 600.000. Untuk SPP-nya yang umpama 150 yang mereka bayar hanya separohnya gitu, 500. Itu diantara yang dilakukan oleh sekolah kami yang di dalam rangka agar masyarakat benar-benar memberikan kepercayaan gitu kepada sekolah kami. Jadi sekolah kami itu tidak hanya sebatas
pendidikan yang sifatnya umpama artinya tidak disebut kelewat komersil gitu. Karena apa, rasa sosialnya pun juga ditanamkan kepekaan sosialnya gitu kepada masyarakat yang mereka bisa dikatakan kurang mampu di dalam hal ekonomi, terutama untuk anak yatim, baik yatim ataupun piatu. Ya misalnya belum bisa memberikan gratis secara 100%. Ya mungkin itu sedikit ya gambaran tentang sekolah SMK Islam Motor. Kalau untuk berdirinya itu berdiri di tahun kurang lebih 2016 ya. 2016 sampai saat ini 2024. Oh iya direkam. Oh iya. Udah Saya nggak tahu Iya, bener. nggak apa-apa. dipasang lagi ya. Gimana atur ulang. Ya lanjutkan yang lain. Kita langsung masuk ke topik aja Pak ya. Iya. Kebetulan yang pertama itu saya ada mengambil judul yang mana judul saya itu implementasi kurikulum merdeka Pak. Iya. Yang mana kurikulum merdeka ini baru ada di tahun 2022 Pak ya, mulai diterapkannya. Iya. Nah, mungkin masih banyak kendala atau masalah dari kurikulum ini, apalagi sekarang udah ada muncul kurikulum baru lagi Pak ya. Iya. Iya. Belum selesai kurikulum K13, muncul kurikulum merdeka, sekarang udah ada lagi Pak ya. Iya. Nah, jadi pertama saya ingin menanyakan tentang kurikulum merdeka. Bapak sebagai kepala sekolah di SMK Ikro ini, apa yang Bapak pahami Pak tentang kurikulum merdeka ini? Ya. Ya maksud dan tujuan pemerintah ya sebenarnya memang arahannya itu untuk kemajuan gitu generasi muda gitu ya. Artinya para pelajar seluruh dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah hanya saja gitu, perubahan kurikulum yang begitu sangat cepat ya, sehingga menjadikan para dewan guru pun juga artinya agak kebingungan juga gitu. Kurikulum 13 saja umpama belum begitu paham sepenuhnya, sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka juga baru diterapkan beberapa tahun saja, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum nasional. Nah ini ya sebenarnya menjadikan gitu ya, sekolah-sekolah ataupun semua bisa jadi ya seluruh lembaga pendidikan di Indonesia ya mereka agak ya gimana ya, agak dibuat bingung juga gitu. Kalaupun memang tujuan daripada pemerintah itu diantaranya adalah untuk memberikan kemajuan gitu, ataupun juga mencerdaskan gitu, kehidupan bangsa. Tapi kan kalau cara-cara yang sifatnya seperti itu gitu ya, sesuatu yang belum dipahami kemudian sudah berubah lagi kan, bukan kemajuan yang kita dapatkan, malah justru ya bisa jadi ya jalan di tempat. Betul. Ya memang di dalam kurikulum merdeka itu kan ada satu kelebihannya, ya disebutkan bahwa yang disebut merdeka dalam artian itu siswa itu diberikan keleluasan, diberikan kebebasan untuk berkreasi ataupun juga berkarya. Jadi mereka menitik beratkannya itu artinya ke siswa itu kepada guru. Ya dulu ya sebenarnya sudah diterapkan juga yang namanya kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya sebenarnya memang nggak jauh beda juga sih dengan itu. CBSA pun juga ya sama ketika diterapkan ya memang bagus lah gitu. Tapi ya kesininya juga kan tenggelam juga gitu. Dimunculkan lagi dengan kurikulum merdeka. Acuannya karena kurikulum merdeka itu titiknya, titik pusatnya itu adalah ke siswa, agar siswa itu berkreasi gitu, mampu lebih berkarya gitu. Ya samping juga emang sekarang ini artinya pendidikan zaman digital gitu. Betul Pak. Zaman digital, sehingga untuk memberikan artinya semangat gitu kepada siswa itu ya tadi juga gitu, di samping kurikulum merdeka itu diterapkan juga harus ditunjang dengan fasilitas digitalisasi gitu, seperti video ketika ada umpama
karya divideokan, didokumentasikan dan lain sebagainya. Ya memang itu semuanya itu adanya setelah kurikulum merdeka ini diterapkan. Ya ada sih emang nilai ininya, istilahnya perbedaannya, acuannya gitu, umpama ke arah yang lebih baik. Tapi juga ada kelemahannya juga diantaranya gitu ya, sistem-sistem digitalisasi yang kaitannya juga dengan kurikulum merdeka, karena titik beratnya itu kan sistem digitalisasi gitu, apa-apa serba aplikasi gitu. Ya tentunya kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Contoh siswa harus punya HP, setelah punya HP juga ya siswa juga harus mengisi ya paket data dan sebagainya. Nah itu juga harus dipikirkan. Sementara masyarakat kita itu tidak semuanya mampu gitu untuk memenuhi itu semua. Nah kalau untuk kurikulum nasional kita baru dengar-dengar saja gitu. Ya udah baru diloncengkan, kita pun juga belum paham betul gitu. Apa dari kurikulum merdeka itu dinasionalkan, apakah bagaimana gitu ya. Nah nasional itu dalam artian bahwa seluruh lembaga pendidikan di Indonesia gitu, artinya mengacu kepada kurikulum nasional gitu. Nah, tidak ada satupun yang tidak menggunakan. Mungkin maksudnya ke arah sana dari kurikulum merdeka itu mau bagaimana gitu, belum begitu jelas. Tapi kita sikapi yang baik-baiknya saja. Bagaimanapun juga memang mungkin ya pemerintah ya, berupaya lah untuk mencari terobosan-terobosan yang lebih baik sehingga agar menjadikan lulusan-lulusan daripada siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi mungkin ya, agar memiliki kontribusi yang lebih baik lah, baik itu dari pengetahuan, ya, keterampilan ataupun juga sikap. Ya sekarang ada istilah berkarakter, ya siswa-siswi kita harus memiliki karakter. Ya mungkin itu ya sedikit yang kami ketahui gitu, tentang kurikulum merdeka ataupun kurikulum nasional. Ya. Balik lagi Pak ke kurikulum merdeka Pak ya, sebelum selanjutnya kurikulum nasional, mungkin nanti setelah saya ada lagi yang mau membahas tentang kurikulum nasional. Nah jadi kurikulum merdeka ini kan udah dari tahun 2022 Pak ya. Nah apakah di SMK Ikro ini Pak sudah pakai kurikulum merdeka secara optimal atau masih ada yang belum menggunakan atau sudah merata semuanya Pak? Kalau secara umum ya belum optimal, karena ya kalaupun artinya kita diwacanakannya itu artinya menggunakan kurikulum merdeka gitu, banyak hal-hal yang artinya yang belum bisa diterapkan. Salah satu contoh kan penyesuaian. Jadi Dewan Guru itu masih juga melakukan penyesuaian gitu dengan kurikulum merdeka. Masih perlu banyak belajar gitu. Jadi karena kan tadi pemahaman untuk memahami kurikulum itu artinya tidak seperti membalikan telapak tangan. Perlu terus gitu digali dan digali gitu. Ya sebenarnya sih kalau Dewan Guru itu artinya mengikuti PMM gitu. PMM Merdeka Mengajar itu ya. Ya ada harus buka akun gitu, belajar ID gitu, namanya akun belajar ID. Ya sebenarnya dari situ bisa membantu. Tapi dari guru-guru kita pun juga ada yang sudah buka akun belajar ID-nya, ada juga yang belum. Justru pemahaman daripada kurikulum merdeka itu adanya di situ, di PMM gitu kan. Ada aplikasinya kan, tinggal buka saja aplikasinya. Berarti nah, di situ ada pembelajaran. Ya? Iya sistem. Jadi siswa guru ataupun juga siswa juga ada gitu, kegiatan belajarnya. Ya berarti kan sama. Artinya digitalisasi. Itu semua serba digital. Guru ya sebenarnya sih guru ya harus mendahului gitu kata siswa. Jadi ada akun belajar ID, maksud dan tujuannya gitu agar kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar itu ke depan semakin lebih baik dan mengacu kepada kurikulum merdeka tadi. Bu,
lagi wawancara ini kan PKL. PKL. Wawancara Iya. Jadi itu buat skripsi. buat skripsi. Ini yang saudaranya. Ponakannya Pak Suhepi. Pak Oh, Epi. iya. Anak adiknya. Opang dipanggilnya. Opang, iya anak Andy bukan sih? Iya, betul. Oh gitu, ngambil jurusan apa? PAI, Bu. PAI. Iya. Iya, mudah-mudahan lancar ya. Amin, Bu. Ya silahkan dilanjutkan. Ya. Jadi itu keoptimalisasi ya istilahnya, seiring dengan berjalannya kurikulum yang saat ini artinya sedang dipelajari gitu oleh Dewan Guru gitu, khususnya juga SMK Islam Mikro ya, yang mudah-mudahan semakin lebih paham dengan mengikuti acuan-acuan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti pemerintah juga menyediakan sarana tadi itu PMN. Iya, ya Merdeka Mengajar. Nah, P-nya itu apa itu? POM ya. POM itu apa itu? Lupa itu. Merdeka Mengajar aja PMM gitu. Ada kepanjangan. Kalau P-nya agak lupa. POM Merdeka Mengajar atau apa gitu. Nah, itu jadi maksud dan tujuannya diantaranya agar guru gitu dalam melakukan kegiatan KBM-nya itu mengacu ke arah situ, kemudian juga menggali juga di situ. Ada kegiatan-kegiatan belajar yang sifatnya inovatif gitu ya. Di dalam PMN itu kita bisa mencontohnya, mendengarkan video-videonya gitu, banyak gitu. Juga di situ pun juga disediakan perangkat pembelajaran ya, dari CP, TTP semuanya ada di situ. Tinggal mendownload gitu artinya. Jadi sistem dari PMM ini sudah jarang ya Pak yang menggunakan metode ceramah. Ya sudah, ya metode ceramah sih masih tetap dilakukan ya. Jadi ada istilahnya kombinasi lah gitu. Ya kombinasi. Karena memang kegiatan belajar itu titik beratnya kalau kurikulum merdeka kan ke siswa gitu. Siswa. Ya mungkin diantaranya ya seperti tadi ya, berarti kalau ke siswa siswa pun juga harus memiliki tadi itu akun belajar ID-nya itu harus ada. Nah, sementara ya untuk saat ini gitu belum bisa diterapkan akun belajar ID untuk siswa nih, baru Dewan Guru gitu. Tapi acuannya pemerintah itu ya memang mengarahkan ke sana gitu, agar siswa pun juga sama memiliki akun belajar ID. Karena dengan memiliki akun belajar ID itu mereka akan mengembangkan gitu potensinya gitu, ataupun juga pembelajarannya ya lewat PMM tadi itu akun belajar ID yang dia sudah miliki gitu. Ketika dia membuka gitu kan umpama materi-materi pelajaran yang belum begitu paham kan bisa gitu dipelajari lewat akun belajar ID-nya gitu, lewat PMM. Jadi tidak hanya guru, jadi guru dan siswa pun juga sama terlibat gitu di dalam. Tapi untuk saat ini ya belum, jadi belum maksimal. Ya tadi, yang kendalanya kan mestinya emang itu mah di lab gitu, kegiatan belajar digital kalau menggunakan PM, atau juga masing-masing siswa mungkin menggunakan HP masing-masing dengan mempersiapkan artinya paketnya juga ya secukupnya gitu. Karena kan lumayan besar juga gitu. Nah jadi itu mungkin kendala-kendala yang dialami ketika kurikulum merdeka itu artinya diterapkan, karena negara kita ya bisa dikatakan berkembang, masih banyak sekali kendala, terutama kendalanya adalah sarana dan prasarana itu memadai gitu. Jadi karena kan juga ya orang tua tadi, orang tua kan artinya ada yang mampu juga ada yang belum mampu untuk memenuhi semua. Berarti dari guru juga harus beradaptasi lagi gitu kayak dengan sistem yang diterapkan di kurikulum merdeka ini Pak. Iya. Selanjutnya dari kapan Pak sekolah SMK ini menggunakan kurikulum merdeka Pak? Apa ketika launching kurikulum merdeka langsung diterapkan atau ada beberapa yang harus diadaptasi lagi atau disesuaikan lagi? Ya, pastinya kalau, kan iya. banyak perubahan Pak dari
jam belajarnya pasti berubah dari kurikulum merdeka, dan pembelajarannya juga ada yang berubah, dan mata pelajarannya juga ada yang berubah Pak. Contohnya Iya. seperti penanaman Pancasila yang harus ada di kurikulum merdeka ini Pak. Ya kalau perubahannya sih dari kurikulum merdeka itu kita menggunakan kurikulum berubah mandiri ya. Berubah. Ya ada berubah belajar, ada berubah mandiri yang diambil, bisa menggunakannya gitu. Berubah mandiri kalau nggak salah gitu, agak-agak juga agak lupa. Ya kalau nggak salah itu berubah mandiri ya. Mandiri berubah apa berubah mandiri gitu. Agak ini gitu. Berubah mandiri, mandiri berubah mandiri. Iya, berubah mandiri. Iya. Jadi ada pilihan, ada berubah mandiri, ada berubah belajar, ada lagi apalagi itu satu lagi itu banyak pilihan gitu kurikulum merdeka. Nah itu aja untuk menerapkan hal yang seperti itu aja, berubah mandiri, berubah belajar itu contoh konkretnya sebenarnya seperti apa gitu. Nah ini pun juga kalau untuk pemahamannya ya artinya belum maksimal juga gitu kan. Berubah mandiri ketika dalam kegiatan KBN maksudnya gitu, kegiatan belajar itu ya konkretnya seperti apa gitu. Jadi masih mencari-cari gitu. Berubah tapi mandiri gitu. Tapi ada yang sebutnya berubah belajar. Ya istilah-istilah begitu yang bikin membingungkan. Kadang kan perubahan kurikulum pun juga tadi dirubah juga nama-namanya gitu. Ya seperti TP segala macam, CP capaian pembelajaran. Kan dulunya mah kan istilahnya mah bukan seperti itu kan namanya, kurikulum 13 maksudnya. Kadang kurikulum 13 aja nama-namanya lupa, udah diganti model-modelnya. Padahal tujuannya padahal mah sama. Ya itu yang bikin nggak paham juga. Karena memang ada tujuan politisnya, jadi susah. Nggak murni gitu untuk meningkatkan kegiatan belajar gitu, ataupun juga untuk sepenuhnya gitu istilahnya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Tapi di dalamnya itu nilai-nilai politisnya itu artinya ada yang sifatnya berdasarkan kepentingan dan sebagainya, kepentingan pejabat dan sebagainya. Dia berubah dan berubah begitu. Padahal tujuannya yaitu itu juga. Sehingga Dewan Guru pun juga dalam menerapkan kegiatan belajar itu ya modelnya harus seperti apa gitu ya. Kadang ada yang masih terpaku yang model lama aja gitu ya, sesuai dengan kemampuan gitu. Ya artinya apa, model ceramah gitu ataupun juga tugas dan diskusi sebagainya. Jadi dalam penerapan kurikulum ini awalnya itu di kelas berapa Pak dan pada tahun berapa? Iya, awalnya itu dari kelas 10 gitu, dari tahun ya berapa ya, 22 kayaknya kita mulai 22 dari tahun ya sekitar tahun 2022 itu baru kita mulai daftar sedikit demi sedikit juga ya, artinya kita mempelajari, memahami dan untuk bisa diterapkan di KBN dengan tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapannya itu gak langsung dari kelas 10, tahun berikutnya kelas 11, tahun berikutnya kelas 12. Ya, ini untuk tahun ini baru kelas 10 dan kelas 11 kan, kelas 12 berarti tahun 2025 ya, bertahap nggak langsung. Kalau dari SMP bang kelas 7, tahun berikutnya kelas 8, tahun berikutnya lagi kelas 9, baru semuanya.
selanjutnya seperti apa sih Pak tugas kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Pada pendidikan apa? Pendidikan agama Islam atau secara global? Secara global ya saya juga belum begitu memahami betul ya secara global itu kan artinya secara keseluruhan gitu ya. Jadi intinya sih memang kurikulum merdeka itu mengacunya itu kepada menitik beratkan kepada siswa ya, sehingga siswa itu artinya dalam mempelajari materi gitu istilahnya silakan pelajari dulu gitu. Diskusikan dengan teman-teman gitu, baru kemudian yang tidak jelas bisa dipertanyakan, tidak langsung diberikan pemahaman, dijelaskan gitu. Jadi siswa harus benar-benar mencari gitu. Kalaupun ada yang belum paham pun juga dia harus berusaha mencari gitu. Mencari jawabannya gitu, sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Ataupun juga siswa-siswi gitu. Jadi apa ya, belajar ya istilahnya inovatif, kita berarti kreatif gitu, inovatif gitu. Jadi mereka itu biar benar-benar berpikir dan mencari. Kalau selama ini kan metode sama gitu kan, diantaranya kan hanya memasukkan saja gitu, ya istilahnya mah ya dimasukin aja gitu, nyuapin Pak ya, ya disuapin. Terus tidak disuruh untuk mencari gitu istilahnya. Bahkan disuapin tuh ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Kalau yang mencari itu ya, kalau ya artinya sambil juga dibimbing gitu, ya mungkin mereka juga akan mencari gitu, melakukan gitu. Hal-hal yang sifatnya yang belum paham ya pelajari, yang belum jelas yang mungkin juga bisa saling sharing dengan temannya, tidak menunggu ya seperti kegiatan belajar dalam ceramah, karena ya ceramah itu sifatnya hanya memberikan saja gitu, menyuap, sehingga si anak ini tidak tumbuh gitu rasa kreatifnya gitu atau kreasinya gitu, ya kayak nggak tumbuh gitu. Mungkin itu kali kelebihan daripada kurikulum merdeka itu kalau bisa diterapkan di siswa-siswi kita. Lalu apa sih Pak tujuan dari penerapan kurikulum merdeka ini? Ya tadi udah kita pahami juga ya bahwa tujuan daripada kurikulum merdeka itu kalau untuk pemerintah ya, tujuannya itu adalah diantaranya agar menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Mereka itu tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga memiliki keterampilan, memiliki akhlak yang mulia gitu. Kemudian juga berkarakter gitu ya. Artinya berkarakter itu sama artinya apa ya, karakter, memiliki sikap gitu, sikap yang baik ya. Jadi semua materi pelajaran itu harus berkarakter gitu. Tidak hanya yang berkarakter tuh pelajaran pendidikan agama Islam saja, tidak. Jadi semua bidang studi pelajaran itu harus berkarakter, memiliki ciri khasnya, kemudian juga mampu menerapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari, berkontribusi lah gitu, bisa memberikan hasil gitu. Pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari itu benar-benar diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari tujuannya. Iya, tujuan. Nah, apa sih strategi agar kurikulum merdeka ini nyampe pada tujuannya Pak? Ya tentunya harus ada kerjasama yang baik sih dari pemerintah juga, kemudian dari dinas ya, baik itu dinas pusat, dinas daerah atau provinsi ya, ataupun juga dari Kemendiknas pusat langsung Jakarta gitu. Dalam artian mereka benar-benar memberikan fasilitas gitu, memfasilitasi, memberikan umpama
training gitu. Contoh umpama IHT, apa itu IHT itu? In-house training gitu ya, memberikan IHT gitu ya, training yang kaitannya dengan kurikulum merdeka. Jadi adanya training ya, ataupun juga pemahaman yang kaitannya workshop gitu, workshop IHT itu maksud dan tujuannya itu memberikan pemahaman kepada dewan guru gitu. Setelah semua dewan guru itu artinya paham, ya tentunya mungkin juga akan disampaikan gitu kepada siswa-siswi, dan insya Allah juga bisa diterapkan gitu dalam kegiatan belajar. Jadi selama ini masih tetap, makanya setiap tahun itu untuk pengawas ya, mereka akan selalu memberikan pembinaan, bahkan workshop gitu yang namanya IHT tadi, in-house training. Maksud dan tujuannya agar kurikulum merdeka itu tercapai, bisa diterapkan di semua lembaga pendidikan itu, dari tingkat SD, SMP, SMK sampai mungkin perguruan tinggi. Ya mungkin itu tujuan yang paling ya, artinya biar kurikulum merdeka itu artinya bisa diterapkan gitu dalam semua KBM di seluruh Indonesia gitu, di semua lembaga pendidikan. Jadi harus ada kerjasama yang baik dari pemerintah, dari lembaga pendidikan, juga dari dinas-dinas setempat, baik kabupaten atau provinsi. Mereka semua artinya saling memberikan dukungan, terus belajar dan belajar meningkat. Saya mau ada urusan Bu Aisyah, Bu Aisyahnya lagi sibuk. Di sini Caca lagi beberes. Oh, Bu Aisyah lagi sibuk apa? Alhamdulillah mendaftar ke PDB, banyak yang daftar. Oh, daftar baru lagi? Iya. Alhamdulillah, berarti ada tambahan. Iya. Masih ada lagi nggak? Masih banyak nggak? Enggak sih Pak. Oh iya. Cuman masih Iya. ada beberapa lagi. Ya silakan. Iya, masalahnya itu tadi itu lagi nolong ini Oh iya Pak. teman gitu tadi yang lagi kurang sehat. Lanjut Pak ya. Iya. Yang mana kurikulum merdeka ini pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya Pak ya. Iya. Dari hasil evaluasi, apa yang menjadi titik berat bagi guru Pak? Ya kalau kekurangan mah ya ada aja gitu, kekurangan dan kelebihan itu artinya ada sisi baiknya, ada sisi kurang baiknya mungkin gitu ya. Sisi baiknya mungkin ketika sarana dan prasarana itu artinya memadai gitu, baru kita bisa secara 100% gitu maksimal gitu untuk bisa menerapkan. Tapi kalau sarana prasarana itu artinya kurang memadai gitu ya, tadi yang kaitannya dengan sarana ya, contoh umpama kalau untuk siswa diterapkan kurikulum merdeka, siswa harus menggunakan umpama apa ya, laptop umpama gitu ya, ataupun juga nggak punya laptop pun juga HP gitu, tapi HP-nya itu kan harus diisi data gitu, ataupun paket gitu ya, mungkin itu kekurangannya. Jadi kurang mendukung itu dari hal sarana ataupun juga materi gitu. Sehingga yang semestinya artinya kurikulum merdeka itu artinya bisa maksimal diterapkan di sekolah, terkendala dengan seperti itu ya, akhirnya ya tidak akan maksimal. Ditambah lagi juga sarana sekolah umpama kalau kurang mendukung juga kaitannya juga mungkin dengan anggaran gitu. Nah seperti ini kurikulum merdeka itu akan lebih mengena gitu pembelajarannya ya, dengan digitalisasi tadi, apa seminggu sekali menggunakan kegiatan belajar yang fokus ya, menggunakan fokus itu langsung materinya. Ada juga yang menggunakan materi apa ya, artinya di situ mungkin bisa dikembangkan lah. Berarti sistem presentasi Pak? Iya, sistem presentasi bisa. Nah itu pun juga sama kaitannya juga dengan sarana. Nah sarananya ini sudah ada apa belum? Kalau sekolah-sekolah maju itu kan setiap kelas ya itu ya fokus itu sudah terpampang. Kegiatan belajar itu ya mungkin mereka setiap hari gitu menggunakan ya, kayak contoh di kampus mungkin hampir setiap hari ya. Jadi kalau di kampus di setiap kelas sudah sediain fokus sama layarnya Pak? Iya begitu. Nah kalau di sekolah-sekolah kita sih pada umumnya belum, walaupun ada gitu, tapi belum banyak.
Nah itulah mungkin kendala-kendala yang tidak bisa memberikan maksimal gitu untuk bisa mengaplikasikan sepenuhnya. Lalu itu kan titik berat bagi sekolah Pak, atau bagi guru. Setelah menerapkan kurikulum merdeka ini, apa hasil yang didapat atau hasil setelah menerapkan kurikulum itu Pak? Ya hasil yang didapatkannya ya seperti ya tadi ya, artinya saling bersinergi gitu ya, ketika kurikulum itu artinya benar-benar diterapkan gitu ya dengan sepenuhnya ataupun juga menurut kemampuannya gitu. Mungkin ya hasil akhirnya gitu, endingnya ya menginginkan yang lebih baik lah gitu. Dari KBM-nya gitu, dari kedisiplinannya gitu. Karena ya kurikulum merdeka ini ya sebenarnya acuannya itu mengikuti bakat anak. Nah sementara bakat anak itu kan berbeda-beda. Sekolah umpama harus memberikan fasilitas. Nah sekolah belum bisa memberikan sarana yang lengkap gitu. Kalau yang kita dengar gitu, kurikulum merdeka itu diantaranya adalah menggali dari bakat-bakat anak gitu. Kalau anak umpama bakatnya olahraga gitu, arahkan ke olahraga, yang musik arahkan ke musik gitu. Jadi semuanya kan harus ada sarana itu yang penunjang. Nah disitulah yang mungkin kurikulum merdeka itu artinya sepenuhnya bisa diterapkan. Nah ini maka kita kan artinya secara klasikal saja gitu, kalau umpama sarananya cuma hanya olahraga gitu, ada yang berkeinginan umpama ingin mengembangkan potensinya gitu yang sesuai dengan bakatnya, tidak ada sarana, berarti kan kurang mendukung. Ya akhirnya dengan terpaksa ya semua harus mengikuti olahraga gitu. Kalaupun ya memang bukan berdasarkan bakatnya. Jadi yang saya dengar ya seperti itu, kurikulum merdeka itu diantaranya bakat anak itu. Semua guru memberikan bimbingan itu sesuai dengan bakatnya masing-masing. Nah ditambah juga dewan gurunya juga apakah benar-benar menguasai gitu semua yang diinginkan oleh siswa itu sendiri, kan belum tentu juga gitu, ya kan. Nah, kalau umpama sekolah bisa menyediakan ya bisa saja, tapi kan tentunya dengan anggaran yang lebih besar. Umpama untuk musik umpama ada banyak anak-anak kita yang bakat musik, panggil umpama guru musiknya gitu sebagainya. Ya udah tentu ada yang hobi kori, panggil guru korinya, seperti itu yang kita dengar. Nah itu kan berarti kan biayanya tidak sedikit Pastinya Pak. pastinya. Jadi si anak pun juga mereka itu benar-benar tersalurkan gitu. Jadi kurikulum merdeka itu katanya mengikuti kebutuhan si anak. Nah sementara kebutuhan si anak ini kan tidak sedikit, begitu banyaknya siswa, banyak perbedaan dengan bakat dan potensi yang berbeda gitu. Kita harus mengikuti, katanya guru yang baik adalah yang mengerti katanya kebutuhan anak, kebutuhan siswa-siswinya gitu. Jadi masih banyak kendala-kendalanya. Terakhir Pak ya, Yeah. apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari wawancara ini Pak? Oh iya. Ya yang bisa kita simpulkan dari wawancara ini ya mungkin diantaranya juga kita bisa melakukan evaluasi diri gitu, ataupun juga masyarakat, bahwa penerapan kurikulum merdeka itu artinya belum sepenuhnya bisa diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Jadi ada yang siap, ada yang belum siap dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kemampuan, karena pemerintah pun juga ya tidak mampu sepenuhnya memberikan bantuan secara 100% gitu, sarana apa yang dibutuhkan oleh sekolah gitu. Kalaupun memang pemerintah pun juga sudah mengupayakan kan, dengan menggelontorkan Bosnas gitu. Iya, ada juga Bosda gitu. Ya, tujuannya mah ya itu diantaranya memenuhi gitu, agar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu kebutuhan apa yang tidak ada itu artinya upayakan adakan untuk memenuhi sarana prasarana sekolah. Dan juga kesimpulannya mungkin dari pertemuan ini kita juga bisa melihat gitu,
sisi kekurangan dan kelemahan Betul. ya, adanya bisa juga menambah apa ya istilahnya pemahaman gitu. Oh ya ternyata ya sekolah kami yang masih banyak kurangnya, kebutuhan yang belum terpenuhi untuk sarana dan prasarana. Ya mungkin itu kesimpulan kita dapatkan, tetapi juga kita harus berusaha juga mengambil sisi positifnya gitu. Bahwa semua apapun juga itu mengandung hikmah, ada hikmahnya. Jadi kita harus belajar memetik gitu dari hikmah yang kita lalui gitu, dari yang sudah ada gitu. Dan kita pun juga ya belajar gitu, untuk mensyukuri dari apa yang sudah ada. Ya mungkin itu. Terima kasih banyak ini Pak, sangat menjawab banget dari wawancara ini. Jadi saya pribadi banyak-banyak terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan Pak dari saya pribadi. Jadi mohon doanya dari Bapak agar kelancaran dan terusnya, agar pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi ya. Amin. Dan baik. Jadi izin Pak buat Bapak yang menutup Pak. Ya, ya kami pun juga sama ya mengucapkan terima kasih kepada siapa tadi Baharudin. Iya. Ya mudah-mudahan pertemuan ini artinya tidak hanya sebatas pertemuan wawancara gitu ya, tapi kita pun juga bisa mengambil hikmah. Ya mudah-mudahan karena kita melakukan sifatnya ya artinya lillahi ta'ala gitu ya. Ya semua apa yang kita lakukan mudah-mudahan ya sebagai amal ibadah lah gitu buat kita. Dan kami doakan ya mudah-mudahan Baharudin ya, kedepannya semakin diberikan kelancaran sampai kemudian lulus dengan prestasi yang baik. Dan kemudian nanti setelah lulus pun juga bisa menerapkan ilmunya untuk pencerahan ataupun juga ya pencerahan anak didik kita ya khususnya ya agama bangsa dan ya sebagai generasi muda kan tentunya akan menggantikan gitu kan, ataupun juga akan memberikan apa yang terbaik dan buat kehidupan bangsa dan negara kita ya, khususnya karena kita nanti kedepannya sebagai dewan guru yang mudah-mudahan mampu gitu ya memberikan pendidikan yang terbaik buat anak didik kita. Mungkin itu, mudah-mudahan sukses lah. Amin. Jadi langsung tutup aja ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ya. Pak. Yang kita lihat ya. Waduh, air belum di